300 orang ya, padahal di sini 1000 orang ya. Berarti semangatnya kurang dipompa. Sekali lagi ya, apa kabar? Luar biasa. Fantastis. Yes. Terima kasih. Beri aplaus untuk diri Anda sendiri yang sudah mau hadir pagi-pagi. Silakan dulu. Pagi-pagi biasanya hari Senin kalau emak-emak rempong kayak saya gini heboh dengan anak-anaknya ya. Memang baru masuk sekolah, ini siapin itu. Tapi di sini ibu-ibu hebat banget ya, sudah mau meluangkan waktunya Single untuk belajar. Single semua? Iya. Oh, di sini ya single ya. Nah, karena apa? Kalau misalkan orang itu sudah tidak mau belajar, pasti bakal punah, gitu ya? Betul. Ada yang? Banyak yang punah. Oh, banyak yang punah ya Pak ya. Kalau di sini enggak, di luar sana ya. Iya. Benar. Lah ini nggak kenalan maka tak sayang ya teman-teman ya. Jadi saya mau sharing sedikit dulu. Kalau misalkan ilmu saya ada yang bertentangan dengan leader-leader teman-teman yang benar ya, jangan diikuti sayanya. Nah di sini saya mau sharing sedikit sih teman-teman. Nah Mas Rihal Santi SKH. Tadi kan teman-teman lihat ya, saya ini sarjana kedokteran hewan. Tapi saya ini. Tapi sarjana kedokteran hewan yang tidak pernah bekerja di bidang kedokteran hewan. Ya, saya ini teman-teman ya. Pencet mana ini Pak? Oh, kanan kiri. Mungkin ada hewan belum Cina. Oh, belum Cina ya Pak ya. Saya sudah lupa Pak caranya. Saya sudah lupa caranya ya. Karena saya nggak pernah bekerja di bidang itu ya. Nah ini saya anak kedua teman-teman dari 6 bersaudara. Nah ini tadi ya, sarjana kedokteran hewan tidak pernah bekerja sebagai kedokteran hewan. Karena apa? Karena ketika saya dulu sekali lulus SMA itu namanya cita-cita kan setinggi langit, bener ya. Awalnya itu kepengen jadi dokter manusia teman-teman. Jadi awalnya jadi kepengen dari dokter manusia, ikut SPMB, lu kok nggak diterima ya, kayak gitu. Jangan nyerah, kan masih boleh tahun depan ikut lagi. Nah akhirnya saya ini mikirnya gini, masuk dokter hewan dulu aja, nanti SKS-nya itu bisa dipakai di dokter umum. Oh gitu ya, wes lah, tak masukilah kedokteran hewan. Akhirnya tahun depan memang tidak ditakdirkan untuk jadi dokter, jadinya dokter asuransi nih ya jadinya ya. Akhirnya ya harus dilanjutkan aja, sudah kecemplung di dokter hewan ya. Akhirnya lulus cepet-cepetan 3,5 tahun, alhamdulillah lulus SKH, sarjana kedokteran hewan. Nah sama di dokter umum juga ada SK, sarjana kedokteran. Nah, kalau mau jadi dokter itu ada yang namanya profesi, sekolah profesinya, dokter baru dokter. Sama saya di sini, tapi di sini saya nggak sampai sekolah profesi PPDH kalau di dokter hewan ya, profesi dokter hewan. Karena apa? Karena pas saya alhamdulillah lulus 3,5 tahun kan ada nunggu waktu setengah tahun. Bukanya itu dokter PPDH itu di Juli. Nah saya lulusnya lebih awal duluan. Akhirnya daripada iseng-iseng saya cari kerjaan. Nah saya cari kerjaan aslinya nggak boleh sama orang tua saya. Ayah saya ini kan pebisnis teman, pebisnis tambak. Gawe apa saya kerja, berapa sih gajinya? 1 juta, gak usah nang omahe digaji ayahmu, tak gaji sendiri. Gak enak lah, namanya orang kan kepengin punya duit sendiri ya. Akhirnya saya kerja, kok ya iseng keterima di bank CIMB Niaga ya teman-teman ya. Nah iseng, tapi di CIMB Niaga juga tertulis cuma 6 bulan aja, nggak sampai lama-lama. Wah ini bener ketepaan nih, kebetulan nih, aku kan 6 bulan habis itu aku PPDH gitu. Oh yes, boleh ambilin gitu. Akhirnya saya bekerja di kedokteran hewan itu teman-teman. Nah lalu ternyata setelah pas saya tanda tangan surat saya ini diterima di CIMB Niaga itu kan Surabaya, rumah saya di Gresik teman-teman ya. Nah lalu pas saya ke Surabaya tanda tangan, pulangnya loh kok rumah kok sepi ya, kemana semua kayak gitu ya. Loh kok nggak ada, ibuku itu benar-benar orang yang sosialita ya, istilahnya dalam artian itu wes anaknya ya
dia mau pembantu kayak gitu ya, dia yasinan kayak gitu. Pokoknya kalau di sana kan gitu ya, ikut-ikut PKK, yasinan dan kegiatan yang lain-lain ya. Jadi kok nggak ada orang di rumah gitu. Oh paling ini ibu yasinan paling, kok nggak ada semua, ayah kemana kan gitu ya. Akhirnya saya mau sholat asar, ternyata saya dapat telepon kan. Saya dapat telepon dari sepupu ayah saya. Ihsan lagi di mana? Lagi di rumah. Apa om? Ya kan aku manggilnya om ya. Kenapa om? Ini loh, ayahmu masuk rumah sakit, masuk UGD. Oh iya ta, ya wis kamu habisin tak jemput ya. Ya wis, aku ambil duit teman-teman dari lemarinya ayahku ya, kebetulan habis panen bandeng ya. Habis panen bandeng tak ambil. Bayanganku kalau misalkan dia itu di di UGD nggak ada yang menjamin, direken. Nah saya kan saya gitu ya. Nah, akhirnya saya ambil duit, saya datang, saya nggak sempat ketemu ayah saya sudah meninggal kayak gitu kan. Jadi benar-benar loh, wong saya pagi itu loh pamit tuh loh, sehat-sehat banget gitu loh. Saya pamit ya pamit ya, aku mau tanda tangan. Oh ya wis, baca sholawat yang banyak ya, kan biasa ya orang tua ya, hati-hati ya wis. Sama siapa? Sama temenku Silvi, ya wis hati-hati ya wis. Jumat itu teman, habis Jumatan kan saya pulang. Loh kok bisa ya, saya yang marah-marah ya. Loh kok bisa loh, wong ini loh barusan telepon aja ayah saya sendiri yang telepon sepupunya, kok habis itu kok woro-woro wis dibilang nggak ada, meninggal gitu. Loh kok bisa sih gini, dan ibu saya pun nggak tahu. Jadi benar-benar ayah saya itu bawa mobil, ini ceritanya dari teman-teman yang diajak ya. Ayah saya itu bawa mobil, habis itu dadanya itu sakit, nyeri, dia itu belok-belok sendiri ke UGD. Jadi dia itu merasa aku kok sakit gitu loh. Nah itu akhirnya dia sempat telepon, ya angger nomor mungkin ya yang dipencet ya ke sepupunya itu. Nah itu loh kok bisa ya kayak gini ya. Maksudnya kan ya semuanya ya shock ya teman-teman ya, semuanya shock. Ibu saya itu nggak ngerti apa-apa, keluarga kebetulan kan keluar ada, kalau di daerah saya itu pas lagi wisata semua ke Bali pas waktu itu. Jadi keluarga ayah saya ikut semua, maksudnya adik-adiknya ibu saya ikut semua. Yang saya telepon pertama kali itu saya nggak berani telepon ibu saya. Yang saya telepon pertama kali itu tante saya yang di Bali. Iki ayah saya meninggal. Loh kok bisa sih kayak gini-gini loh, kok saya apa cerita kan sana heboh ya teman-teman ya, lawang orang sehat, sangat sehat sekali, gak A gak B kok habis itu orang-orang meninggal gitu. Iya ini aku lagi di rumah sakit Bundar, aku nggak ngerti ya apa ceritanya, pokoknya aku sini ayah saya itu sudah meninggal gitu loh. Padahal jarak saya sama rumah sakit Bundar itu ya nggak jauh-jauh banget loh, nggak sampai setengah jam. Saya dari rumah saya ke sana, saya habis sholat langsung berangkat kayak gitu. Akhirnya sampai ibu saya itu ngertinya itu dari orang yang di Bali sana, orang yang lagi wisata di Bali itu telepon ibu saya. Temenan ta? Enggak, dah lama sih kayak gitu ya. Ibu saya udah temenan ta ini suamimu meninggal? Enggak lah, ngapain meninggal wong? Ibu saya juga nggak merasa, bener kan nggak ngerti apa-apa. Akhirnya saya kesana bawa ambulan, baru ibu saya benar-benar percaya gitu loh. Ya Allah kayak gini ya, kok bisa cepat banget kayak gitu teman-teman. Jadi benar-benar saya tuh belajar dari dari kehidupan saya sendiri. Nah ini ya visi dan misi saya di Prudential. Nah apa sih visi misi? Kenapa sih saya memilih di Prudential kayak gitu ya? Karena apa? Karena kalau ketika ayah saya woro-woro istilahnya diambil sama Allah, nggak A, nggak B, nggak sakit sama sekali, diambil sama Allah, kan kita ini di sini kaget ya, benar-benar ya. Ayah saya alhamdulillah beliau pebisnis sukses. Jadi saya kan 6 bersaudara, alhamdulillah. Kalau ayah saya masih hidup sih, insya Allah sih kalau cuman biayain sekolah semua itu bisa banget. Karena apa? Karena ya contohnya sendiri, saya mau kerja aja nggak boleh, di Eman sama anaknya tuh sayang banget. Saya dulu kalau beli apa-apa tinggal tunjuk ini tunjuk itu tuh benar-benar dibelikan. Tas nggak boleh yang yang murah. Saya nggak kepingin ganti HP terus dipaksa ganti HP. Mulai sungkan aku sama temanku, mosok gonta ganti HP terus kan kadang-kadang kan
kita itu kalau bisa jangan memperlihatkan kalau kita kaya ya, tapi wes nggak apa-apa, gantiin. Dia itu biasanya gini, saat ayah beli HP tapi ayah nggak iso carane, wes kamu pakai aja ya. Dia itu triknya itu seperti itu, padahal saya nggak mau ganti HP. Wes kilompean ayah nggak suka HP-nya, ngapain kok beli itu, dia nggak suka. Aslinya ya buat kamu ya, oh sampai segitunya gitu loh. Jadi apa, kalau dia sama anaknya tuh nggak emanan, semuanya dikasih, alhamdulillah ya cukup gitu loh. Maksudnya alhamdulillah kalau dibilang ya kaya gitu loh. Tapi orang bisnis itu kan gitu ya teman-teman ya, uangnya muter terus apa namanya, dia ada hutang pasti ya loh. Orang bisnis pasti ada hutang, ada juga piutang ya loh, pasti kan kayak gitu ya. Semua orang bisnis pasti rata-rata ada hutang, ada piutang. Kalau dibilang uangnya ayah saya di orang itu ada 1 miliar, hutangnya cuma 500 juta. Masalahnya uang ayah saya yang di orang itu nggak ada yang mau mengembalikan. Yang 1 miliar itu nggak ada kembali sama sekali, tapi yang hutang pasti kan ngerong teman-teman ya. Ayo balik no duitku, ayo balik no uangku, apalagi bank dan lain-lain. Ayo gimana? Dan nggak ada yang lunasi. Dalam artian kan kadang-kadang kan mungkin ayah saya dulu ditawari asuransi jiwa kredit, dia nggak mau mungkin ya. Jadi ya meskipun meninggal ya harus terus dibayar kayak gitu. Jadi seperti ini ya, apa namanya, ternyata orang bisnis itu seperti ini. Akhirnya ekonomi keluarga saya itu hanya beberapa bulan aja, habis itu benar-benar terjun payung teman. Karena apa? Memang nggak ada dana fresh money yang di rumah itu, benar-benar nggak ada. Oh yang kerja ayah saya, ibu saya nggak pernah bisa kerja ya loh. Anaknya yang paling gede kakak saya itu barusan menikah. Suaminya guru, masa saya mau minta ya, nggak mungkin ya. Saya ini masih baru mau kerja ya loh, yang awalnya iseng-iseng kerja ya terpaksa harus benar-benar ditelateni kerjanya kan kayak gitu. Siapa lagi, nggak ada lagi yang bisa menopang keluarga kan selain saya gitu. Akhirnya saya kerja sampai adik-adik saya itu sempat dibiayai sama om saya kayak gitu ya. Saya kan masih punya 4 adik ya. Yang satu mau masuk kuliah, yang satu mau masuk SMA. Kok ya pas kebarengan gitu loh. Jadi jenjangnya itu satunya mau masuk kuliah, satu mau masuk SMA, satu mau masuk SMP, satu itu mau masuk SD. Benar-benar kan Juli ya. Saya menilai Juli waktunya anak orang naik kelas semua. Jadi pas benar-benar kebarengan. Jadi istilahnya kok kayak gini ya, kayak gitu. Nah akhirnya alhamdulillah karena mungkin ya berkat ayah saya dulu juga baik sama saudara-saudaranya. Beliau itu juga apa namanya, dulu saudara-saudaranya itu apa namanya diajari gitu loh, diajari bisnisnya tambak itu oleh ayah saya itu. Jadi yang adik saya kuliah itu sempat dibiayai, habis itu yang SD itu dicarikan beasiswa gitu teman-teman ya. Nah ini visi misi kenapa saya memilih di Prudential. Karena apa? Saya benar-benar mengalami nggak enaknya ketika kita itu ditinggal sama kepala keluarga. Nah jadi saya ini dulu itu masuk Prudential itu awalnya iseng, dikenalin sama teman saya yang Bank Niaga itu. Nah setelah saya di Bank Niaga, habis itu saya di Bank Mega ya. Saya di Bank Mega kok gini ya Bang ya. Di sini ada yang ex Bank nggak? Semua. Hah? Semuanya ex Bang? Ya Allah malu rek saya. Semuanya ex Bang ya. Nah, maksudnya kok melihat saya kok ex Bang kok segendut iki gitu ya. Yang lainnya langsing gitu ya. Nah, dulu itu saya di Bank Mega, Bank Niaga dulu ya setahun. Habis itu biasa kan kalau bank itu kalau alhamdulillah kita terlihat prestasinya kan dicumi-cumi sama bank lain. Ayo masuk Bank Mega aja, padahal ya satu komplek kita. Akhirnya ya wis lah saya masuk Bank Mega dengan gaji yang lebih besar. Karena apa? Saya berpikir ini waktu saya ini berjalan terus. Kalau ada yang mau gaji saya lebih besar, ayo tak lakoni gitu loh. Karena sama-sama waktunya terbuang sama gitu kan. Nah akhirnya ya wes saya di Bank Mega. Akhirnya setelah itu kok saya jadi agak menyesal ya masuk Bank Mega ya. Karena apa, dulu di CIMB Niaga itu ya agak santai, kekeluargaan, gak target ya wis gak apa-apa ya. Di Bank Mega itu sudah target, ayo tambahin lagi. Sampai saya itu pulang malam terus. Ya Allah ini kerja cara opo ya gitu ya. Saya itu gitu. Saya ini yang gak bikin saya kerasan itu ada satu momen ketika
pas puasa ya teman-teman ya. Pas puasa itu saya merasakan kok aku gak tahu sembahyang tarawih yo. Kok saya ini gak pernah buka di rumah yo. Kayaknya ada yang salah dengan pekerjaan saya ini. Saya sampai kayak gitu. Jadi full 1 bulan itu ya kecuali Sabtu Minggu ya. Saya tuh kan pasti Gresik Surabaya. Kebetulan saya bagian kredit teman-teman. Jadi kalau ada yang closing itu ya sudah ambil kredit tanda tangan di notaris, saya yang lari ke Surabaya, ya naik mobil kantor sih. Lari ke Surabaya, kita urus dan itu tuh pasti sampai malam gitu loh. Pasti buka puasanya di jalan. Iki kok perasaan kok gak tahu sembahyang tarawih ya, kayak gitu ya. Kok sampai kok segininya. Akhirnya saya cerita ke calon suami saya, Pak aku nggak nyaman ya kerja di ini Bang Mega. Tepat mau setahun sih. Kenapa? Iya kayak gini loh kerjanya loh, bener-bener ngoyo banget gitu loh, ngoyo banget. Akhirnya terserah kamu, kan dia kan pasrah, terserah kamu sih mau resign ya monggo, enggak ya nggak apa-apa. Ya sebelum resign ya aku harus cari pengganti dulu karena apa ini orang rumah ini sumbernya hanya di aku teman-teman. Jadi nggak iso woro-woro aku resign habis itu nggak dapat gaji beberapa bulan ya bisa ya tambah nggak makan, bener ya. Akhirnya alhamdulillah saya diterima di ini PT BHS Tech. Kalau teman-teman tahu sarung Atlas, sarung BHS, nah itu saya dulu marketingnya di sana. Nah itu alhamdulillah sih kesantaian malah ya. Kalau misalkan di Bank Mega itu masuk pagi ya pulangnya sampai malam gitu dengan pekerjaan yang begitu banyak ya, penuh. Saya di PT BHS Tech itu sampai terkaget-kaget. Karena bos saya ini sampai minta kerjaan ke pimpinan saya. Saya ini disuruh ngapain ya Pak? Kok gak lapo-lapo gitu loh. Karena apa? Karena ya memang saya sadari saya harusnya dibilang gini loh San, ini kan kita ini kan pabrik sarung ya. Dan sarung itu gak semua orang itu belinya setiap hari. Oh gitu ya? Iya, jadinya ada momen-momen tertentu kamu bakal kerja, ada momen-momen tertentu kamu itu bakal prepare. Jadi dia itu ngomongnya gitu, oh kayak gitu ya. Jadi istilahnya dalam setahun itu hanya bulan-bulan tertentu, mau Lebaran, mau Maulud Nabi, mau Idul Adha kayak gitu-gitu tuh teman-teman. Habis itu yang paling heboh ya mau Lebaran sih pastinya ya. Oh jadi gitu ya, iya. Jadi wis gak usah kaget. Kalau katanya orang-orang yang sudah lama di sana, wis santai. Ya Allah, iki enak kerja ya. Oh saya ini loh sampai yang dulu di bank itu gak ngerti gosip-gosip artis, saking nganggure di kantor, sampai saya buka ya kok sampai bingung depan komputer ini sampai tak buka gosip-gosip artis ini sampai tahu semua loh teman-teman. Karena apa? Kan ngangguran itu benar-benar. Ya Allah kok kayak gini ya. Ya alhamdulillah saya disyukuri ya. Akhirnya saya pas itu hamil teman-teman ya. Hamil anak pertama saya ini galau. Setelah saya melahirkan ini balik apa enggak ya. Kalau di BHS itu ya enak banget sih. Enak banget kerjaannya, dengan gajinya juga lumayan kayak gitu. Tapi ya itu tadi, anak saya ini mau dibawa kemana? Karena apa? Karena orang tua saya juga dibukain toko sama adiknya, jadi suruh jaga toko. Lalu mertua saya itu juga single parent juga teman-teman. Jadi suami saya itu 5 bersaudara itu juga nggak ada ayahnya juga, jadi benar-benar harus sama-sama kerja. Jadi saya nggak tega kalau titip ke mertua atau apa, ya wis lah, saya ngalah aja, saya resign gitu ya. Saya resign tapi sudah ada pegangan saya punya bisnis online shop kayak gitu-gitu. Alhamdulillah ya kalau cuman 3 juta per bulan seperti gaji yang dulu ya masih bisa ya. 3 juta dari online shop. Saya kan kalau zaman dulu kan online shop kan banter ya, nggak kayak sekarang sudah kalah sama Shopee, Tokopedia. Kalau dulu bisa gede-gedean sih ininya, untungnya. Nah, lalu saya ini woro-woro ditelepon sama teman saya ini yang ex Bank Niaga itu ya. Halo Santi, ya, apa Mas? Kamu lagi apa? Ya lagi santai nganggur. Apa? Kamu mau ngasih aku kerjaan? Nah, aku iseng aja padahal teman-teman. Loh, kamu mau tak? Ayo ikut aku. Loh, ikut kemana? Ayo besok ya tak undang ke kafe gitu ya.
Cafe A. Di sana ada 5 orang baru kayak saya gini ya. Baru iki opo, gini kok dikumpulin, saya nggak ngerti kalau dulu namanya BOP ya. Kalau ini kan baru jadi agent ngerti, oh itu jenenge BOP. Saya apa namanya dijelasin sama Mas Roy. Tahu Mas Roy ya? Zulbaroin ya. Sudah pernah ngisi di sini? Nah, beliau jelasin BO apa namanya, ini loh apa namanya, income saya ini besar dan lain-lain. Nah habis itu gini, saya ini jalan-jalan ke luar negeri. Nah, bayangan saya loh, saya ini punya anak bayi baru lahir ya, nggak tertarik sama sekali ya dengan jalan-jalan ke luar negeri. Habis itu dia beliau tanya saya gini, ada nggak bisnis yang keuntungannya bisa lebih dari 50%? Dia bilang kayak gitu ke saya, dan saya bilang ada. Loh, sama bisnis apa mbak? Kayak gitu ya, kan dia kan nanya ke saya, sama bisnis apa? Loh ada mbak, saya bisnis online shop sih. Loh, masa lebih dari 50%? Loh, kalau saya mau 200% loh bisa. Kan ini bisnis saya sendiri, saya terserah kan saya mau ngapain. Kalau misalkan dulu saya jualan jam tangan, kayak gitu ya, jualan tas, saya istilahnya belinya 20.000, mau tak jual 50.000 kan terserah saya. Asalkan orang ini mau, benar ya. Kayak misalkan Alexander Christie itu ya, kalau di TP itu kan mahal banget ya. Saya ini di supplier saya yang pertama itu bisa benar-benar di bawah 50% potongannya. Sama ada garansinya, semuanya sama. Karena apa ya? Karena wajar ya, TP beliau apa namanya sewa tempatnya aja berapa gitu ya. Kalau saya kan langsung ke suppliernya. Loh, oh bisa ya mbak ya? Iya bisa. Loh, apa sampai MLM? Nah, enggak, saya enggak MLM. Kebetulan ngapunten saya enggak suka MLM, saya gitu kan. Karena apa ya? Menurut saya ngapain? MLM itu apa namanya? Keuntungannya diatur-atur. Sedangkan kita kalau bisnis sendiri enak. Mau apa namanya? Mau berapa ratus kali lipat pun kan terserah kita gitu ya. Karena apa? Jam itu ternyata murah-murah teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman beli jam kayak gitu ya, anak-anak yang harganya 25.000, kulane loh paling cuma 10.000. Jadi kan bisa berkali-kali lipat gitu ya. Nah akhirnya saya dijelasin sih tentang prudential itu seperti apa. Pak Ali ya dulu ya, Pak Ali gini. Oh iya. Ngerti ya enggak sih, saya juga enggak mudeng juga. Oh iya. Akhirnya saya dijelasin tentang yang namanya dana pendidikan. Oh dana pendidikan, ya apa ini pak? Nah kebetulan kan saya kan punya bayi ya, jadi ya apa ini dana pendidikan? Gini, nabung. Tapi kalau misalkan si ayahnya ini meninggal, anak ini sudah stop nabung, malah dapat beasiswa, bener ya? Gitu kan ya, dulu jelasinnya ya. Dapat beasiswa setiap bulan sampai anaknya usia 18 atau 25 tahun. Kalau sakit juga diranggung. Oh gitu ya pak. Loh, oh tak pak? Maksudnya program seperti itu ada kan? Ya ada, ya ini di sini nih di Prudential ini. Saya tuh nggak tahu saya dulu itu Prudential itu apa. Prudential ini apa sih? Ini apa sih Prudential ini? Apa ya gitu ya awalnya dulu ya. Loh, masa ada program seperti itu? Oh saya ini 2 tahun di bank kok nggak ngerti ya adanya Prudential itu apa yang ini. Loh iya ada seperti ini. Oh gitu ya, saya cuma mikir satu teman-teman. Kenapa ayah saya dulu nggak ngerti program seperti ini? Karena apa? Kalau dulu cuma disuruh bayar premi istilahnya 5 juta untuk anak-anaknya, bisa kok kebiasaan merem dia. Tapi kenapa informasi ini nggak sampai ke dia gitu loh. Nah, makanya istilahnya saya join di Prudential itu karena itu. Karena apa? Kalau misalkan saya ini nggak bisa bantu saudara-saudara saya, saya, tante-tante saya secara material, dalam artian secara uang ya, karena saya tidak lebih kaya dari mereka, setidaknya saya kasih informasi ini ke mereka, ke saudara saya. Karena apa? Jangan sampai ketika terjadi apa-apa sama beliau, orang-orang diambil sama anak-anaknya itu terlantar kayak adik-adik saya, kayak gitu sih teman. Jadi benar-benar saya ini memang nggak awalnya ya, kalau makanya awalnya kan apa namanya komisinya kan 30%. Ya kalau saya komisi itu nggak seberapa tertarik. Karena apa? Menurut saya selama kita mau bergerak cari duit itu mudah. Menurut saya ya, banyak jalan cari duit itu mudah banget.
tapi gimana caranya kita cari duit sama bantu orang, ya hanya di Prudential. Bener ya? Pertama dong buat Prudential. Nah ini nih, ini juga salah satu video yang menurut saya ya bener-bener, oh iya bener banget nih. Bisa, mana ya? Ada operatornya? Hilang. Mungkin sudah pernah lihat sih, ada sebagiannya sudah pernah lihat video ini ya. Belum. Oh belum.